Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Kemunculan tiba-tiba Lin Xin dan sihir yang hampir seketika membuat Dewa Iblis Tombak Ular melompat ketakutan juga. Namun, sebagai Dewa Iblis yang menduduki peringkat ke-15, dia sangat percaya diri pada kekuatannya sendiri. Meskipun dia telah menggunakan transformasi Dewa Iblisnya, dia belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran sebelumnya. Aliran cahaya biru yang diciptakan oleh revolusi naga dan Phoenix dari Lin Xin tidak bocor dengan energi apapun. Itu hanya terasa seperti aliran api. Itu pasti akan sangat kuat, tetapi Eligos tidak percaya hanya aliran api yang bisa merenggut nyawanya. Dan, dia berhubungan sangat baik dengan Demon God of Emotion dan Sound Demon God. Kedua Dewa Iblis tidak terampil dalam pertempuran jarak dekat. Hanya ketika mereka bekerja sama mereka memiliki kepercayaan diri melawan Cair. Begitu sesuatu terjadi padanya, mereka pasti akan menderita, jadi dia percaya kedua Dewa Iblis pasti akan membantunya. 6 kepala ular di punggungnya muncul bersamaan. Dikombinasikan dengan tombak ular di tangan Eligos, mereka segera berubah menjadi 7 kabur di depannya. Tetapi juga pada saat inilah bunga teratai berkembang dari Cair telah tiba. Teratai telah muncul pada waktu yang sangat cerdas. Itu kebetulan meledak di antara 7 kepala ular. Ini adalah teknik domain Cair. Cair telah menunjukkan kekuatan bunga teratai berkembang saat pertama kali dia menggunakannya. Itu sangat kuat sehingga semua petinggi dari kuil assassin memucat karena terkejut. Sekarang setelah menargetkan satu lawan, kekuatannya bisa sepenuhnya dilepaskan. Kelopak putih yang tak terhitung jumlahnya segera meletus, menempel pada ketujuh kepala ular itu. Eligos hanya merasakan sensasi terbakar yang tak terlukiskan menutupi tubuhnya. Saat dia melolong, 7 kepala ular segera meledak. Bola darah merah keunguan segera mengembang sebagai cincin cahaya dengan warna yang sama, dalam upaya untuk membersihkan kekuatan pemurnian lotus. Tetapi juga pada saat inilah serangan Lin Xin tiba. Citri dan Belet memang ingin membantu Eligos, tetapi mereka tidak siap. Susunan yang terbentuk dari 12 penjaga suci membuat kecepatan pemurnian aura kematian di udara meningkat secara drastis. Sabit Dewa Kematian segera menggunakan seni ke-6 Dewa Kematian, kematian dalam perjalanan. Death in Journey adalah perpaduan dari 5 seni pertama. Sekarang itu digunakan dengan kekuatan penuh Cair, itu sangat cepat dan menakutkan bahkan Dewa Kematian Samigina di masa lalu harus menghindarinya. Citri dan Belet bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan transformasi Dewa Iblis. Mereka hanya bisa memblokirnya dengan semua yang mereka miliki. Nyawa mereka sendiri akan selalu lebih penting daripada nyawa orang lain. Mereka tidak dalam kondisi untuk peduli tentang Eligos. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan penuh Cair akan begitu menakutkan. Penguncian informasi Agares mempengaruhi medan perang sekali lagi. Mereka tidak tahu bahwa Samigina telah mati bagi Cair, atau mengapa mereka menahan transformasi Dewa Iblis mereka sepanjang waktu. Ledakan, raungan naga dan tangisan Phoenix meletus pada saat yang bersamaan. Hanya ketika Eligos dihantam oleh aliran biru yang besar pertama kali, dia menyadari betapa salahnya dia. Serangan itu begitu menakutkan sehingga benar-benar melampaui pemahamannya tentang api. Api panas yang mengerikan juga memiliki kekuatan cahaya yang besar. Kekuatan ledakan serangan itu begitu menakutkan sehingga bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan bisa menghentikannya, apalagi sekarang ketika dia diserang dari bunga teratai yang berkembang. Di bawah pembakaran yang intens, 6 kepala ular Eligos pada dasarnya meledak pada saat yang bersamaan. Darah merah keunguan yang kental berusaha membentuk penghalang pelindung untuk menjaga hidupnya tetap utuh. Sayangnya, dia terlambat menyadarinya. Jika dia menggunakan teknik runtuh iblis untuk memotong kerugian sedetik sebelumnya, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melindungi hidupnya. Namun, ketika dia benar-benar terkena serangan itu, dia tidak bisa menggunakan kekuatan pilar Dewa Iblis lagi. Pada saat setelah 6 kepala ular dihancurkan, darah ular busuk segera menghilang di bawah pemurnian hati api dan pujian agung, sementara Eligos sepenuhnya ditelan dan segera diuapkan. Bahkan mahkota Dewa Iblisnya telah kehilangan kemampuan untuk melarikan diri dalam api biru yang menakutkan, berakhir di tangan Lin Xin dengan kembalinya Phoenix api. Namun, jelas tidak mudah bagi Lin Xin untuk melancarkan serangan itu. Wajahnya menjadi sangat pucat, sementara dia terhuyung-huyung di udara, hampir jatuh dari langit. Namun, dia akhirnya mencapai tujuannya. Mereka akhirnya membunuh Dewa Iblis di medan perang,
dan Dewa Iblis yang berperingkat 15. Di sisi lain, Malaikat Iblis Dewa Paimon yang telah ditinggalkan oleh Lin Xin menanggapi dan bergegas ke sini dengan cepat. Dia mencoba membunuh Lin Xin yang lemah. Namun, Lin Xin dengan cepat melemparkan beberapa pil ke mulutnya dan tubuhnya menyala sekali lagi. Matahari di atas kepalanya mengeluarkan raungan naga dan kepala naga besar muncul sekali lagi. Tangisan burung Phoenix terdengar dari dada Lin Xin. Paimon adalah Dewa Iblis yang masuk dalam 10 besar, tetapi dia tahu sendiri bahwa kultivasinya tidak jauh lebih tinggi dari Eligos. Jika Eligos terbunuh seketika, jadi apakah dia seharusnya tampil lebih baik dalam konfrontasi terbuka? Paimon segera terhenti. Dia berhenti di udara, segera mengubah sihir ofensifnya yang telah dia persiapkan menjadi sihir pertahanan. Dia takut dibunuh oleh kekuatan penuh Lin Xin. Lin Xin malah tertawa. Raungan naga dan tangisan Phoenix tetap ada, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Pada kenyataannya, bagaimana mungkin dia meluncurkan 2 serangan berturut-turut? Naga itu berasal dari teknik domainnya, naga matahari suci. Itu dikuatkan dengan elemen cahaya dari pujian api kudus yang mulia, jadi kekuatannya sudah terbukti dengan sendirinya. Dan, dengan kecerdikan Lin Xin, dia menggabungkan teknik domainnya dengan kekuatan spiritual Staff of Blue Fire Phoenix, yang menghasilkan peningkatan beberapa kali lipat. Namun, Lin Xin hanya mampu mengembangkan serangan yang luar biasa ini ketika kendalinya atas sihir cukup kuat, ketika dia memanjakan fantasinya dan ketika dia mendapat dukungan dari 2 peralatan kelas abadi. Itu juga merupakan serangan yang pada dasarnya menghabiskan semua kekuatannya. Teknik Lin Xin disebut pilar Dewa Api Naga dan Phoenix. Itu adalah teknik paling menakutkan yang bisa dia gunakan sejauh ini. Serangan itu begitu menakutkan bahkan bisa menyaingi Curse Death in Journey. Bahkan melampaui kematian dalam perjalanan dalam aspek-aspek tertentu. Inilah mengapa dia mampu membunuh Dewa Iblis Tombak Ular Eligos yang berada di peringkat ke-15 dalam 1 pukulan. Tidak mungkin bagi Paimon untuk dihalangi oleh Lin Xin selamanya. Hanya dalam beberapa detik, dia mengerti bahwa dia telah tertipu. Namun, sudah terlambat baginya untuk melakukan pelanggaran lagi, karena Citri dan Belet sama-sama meminta bantuan mendesak. Serangan cair seperti badai. Belet sudah ditebas oleh sabitnya, yang secara drastis menurunkan pertahanannya saat darah menyembur kemana-mana. Sementara kematian di medan perang ini tidak sebesar benteng Tenggara dari sebelumnya, semua orang yang berkumpul di sini adalah pusat kekuatan manusia dan iblis. Jiwa yang mereka pancarkan saat kematian juga lebih kuat dari orang biasa. Akibatnya, cair juga menyerap sejumlah besar kekuatan pemurnian. Di bawah serangan kekuatan penuhnya, apa yang paling diderita Citri dan Belet adalah kenyataan bahwa mereka tidak dapat menggunakan transformasi Dewa Iblis tepat waktu. Lengan kiri Belet telah disayat oleh sabit. Kekuatan mengerikan dari kekuatan pemurnian menyerang luka dengan kecepatan yang terlihat, segera menggerogoti tulang, sebelum menyebar ke atas dengan kecepatan yang mencengangkan. Bagaimanapun juga Belet benar-benar Dewa Iblis. Dalam menghadapi hidup dan mati, dia memotong kerugiannya. Senjatanya adalah harpa, jadi dia dengan cepat mencabut seutas tali dan dengan paksa mengamputasi lengannya. Baru kemudian dia menghentikan penyebaran kekuatan pemurnian. Namun, pengaruh pada kekuatan pertempurannya setelah kehilangan lengannya terlihat jelas. Citri dan Belet berperingkat sangat tinggi. Yang satu berada di urutan ke-13, sementara yang lain berada di urutan ke-12. Jika mereka mati juga dan cair mampu membebaskan dirinya, itu akan menghancurkan medan perang. Terperangkap di antara batu dan tempat yang keras, Paimon sangat ingin membunuh Lin Xin, tetapi dia tidak berhasil. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa dengan cepat menjalani transformasi Dewa Iblis, dan kemudian menyerang Cair. Cair tidak serakah. Dia tiba-tiba mundur dengan serangannya dan menara keabadian muncul dengan cepat pada saat yang sama, menyelimuti dan menyegel ketiga Dewa Iblis dengan paksa. Dia dengan cepat menyerap kekuatan pemurnian di bawah perlindungan 12 penjaga suci untuk menebus konsumsinya sebelumnya. Dia sudah sangat terbiasa menggunakan menara keabadian untuk menghadapi lawan. Hanya dalam waktu singkat, kerja sama timnya dengan Lin Xin telah menghabisi Dewa Iblis. Cair mengulurkan ibu jarinya ke Lin Xin, sementara Lin Xin menanggapi dengan ibu jari terangkat dengan tangan kirinya, sebelum dengan cepat meninggalkan medan perang dan kembali ke jalur gunung penentang naga untuk mengatur ulang dirinya sendiri. Dengan pil dan domainnya yang menggunakan kekuatan,
dia akan dapat memulihkan kondisi puncaknya tak lama lagi. Begitu dia bisa berbagi beban dengan Cair lagi, situasinya akan sangat berbeda. Cair tidak membiarkan ketiga dewa iblis terperangkap terlalu lama. Menara keabadian bersinar terang dan dengan kilatan cahaya perak lainnya, sesosok muncul di samping Cair. Dia adalah Wang Yuanyuan. Lawan Wang Yuanyuan sebelumnya adalah Force Demon God Barbatos. Barbatos sangat kuat dan dia telah bermanuver saat dia melawan Wang Yuanyuan. Saat dia melakukan itu, dia telah membunuh seorang ksatria Yayasan Emas dan 6 ksatria Yayasan Mithril. Sementara Wang Yuanyuan merasa sangat menjengkelkan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setiap kali dia hampir mengejar lawannya, serangan Barbatos akan selalu bisa memaksanya mundur. Dewa Iblis yang berada di peringkat ke-8 benar-benar memiliki kekuatan yang mengejutkan. Tepat ketika Barbatos merasakan penurunan aura Wang Yuanyuan dan telah menyiapkan serangan, tiba-tiba ada kilatan cahaya perak dan Wang Yuanyuan menghilang. Dia telah memperhatikan ketika Eligos terbunuh sebelumnya, tetapi medan perangnya sedikit lebih jauh dari tempat Cair berada, yang membuatnya tidak mungkin untuk menyelamatkan Eligos tepat waktu. Sekarang Wang Yuanyuan telah menghilang juga, dia tidak menjadi tertegun seperti Paimon. Sebaliknya, dia langsung melihat ke sisi Cair. Dia kebetulan melihat menara keabadian berkembang dan Wang Yuanyuan muncul di samping Cair, yang kemudian keduanya menghilang ke menara keabadian. Kedua belas penjaga suci menghilang bersama mereka juga. Keajaiban menara keabadian tidak hanya terbatas pada menyerang dan menyegel. Dewa Iblis tidak dapat mengakses pilar Dewa Iblis mereka di dalam menara keabadian juga. Di masa lalu, Long Haoshen telah menggunakan metodenya untuk membunuh Demon God of Clear Vision Crossel. Sekarang, Cair mencapainya dengan lebih akrab. Ketika Barbatos melihat Wang Yuanyuan dan Cair menghilang bersama, dia segera merasakan bahwa itu buruk. Blade sudah terluka, sementara dia dan Demon God of Emotion Citri belum menjalani transformasi Demon God mereka juga, yang sangat mempengaruhi kekuatan mereka. Sementara Angel Demon God Paimon memiliki kultivasi yang sangat kuat, peringkat ke-9 di antara para dewa iblis, dia mirip dengan Citri dan Blade karena dia ahli dalam sihir dan bukan pertempuran jarak dekat. Di sisi lain, Cair dan Wang Yuanyuan keduanya adalah kekuatan pertempuran jarak dekat. Secara khusus, Cair secepat kilat dan mereka juga berada di wilayahnya. Ditambah dengan dukungan dari 12 penjaga suci, terbukti apa yang akan terjadi pada 3 dewa iblis yang terperangkap. Jika Cair berhasil dan membunuh Dewa Iblis ke-9, ke-12 dan ke-13, itu akan mempengaruhi seluruh medan perang. Hanya ada 20 Dewa Iblis yang hadir secara total dan mereka akan membunuh 4 dari mereka yang berperingkat lebih tinggi. Barbatos mengerti dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia adalah pelayan kerajaan dari Kaisar Dewa Iblis, jadi kehendak Kaisar Dewa Iblis selalu menjadi perintahnya. Pada saat ini, dia tidak menyerang orang lain. Sebaliknya, dia dengan cepat terbang lebih tinggi untuk menjalani transformasi Dewa Iblisnya. Sesosok cahaya besar muncul di belakang Barbatos. Itu adalah singa besar, tetapi singa itu memiliki total 3 kepala. Bagian tengahnya adalah kepala singa, kepala di sebelah kiri milik macan kumbang, sedangkan yang di sebelah kanan adalah kepala harimau. 3 kepala meraung pada saat yang sama dan Force Demon God Barbatos menyatu menjadi sosok besar. Cahaya mereda dan dia mengenakan baju besi yang luar biasa. Armor itu bersinar dengan sinar keemasan gelap. Bagian paling mencolok dari armor itu adalah kepala macan kumbang, kepala singa, dan kepala tier di dadanya. Barbatos perlahan menarik busur di tangannya. Kekuatannya yang menakutkan segera meningkat hingga batasnya ketika 3 kepala di dadanya berubah menjadi 3 panah panjang, semuanya bersinar dengan cahaya keemasan gelap yang intens. Targetnya adalah menara keabadian. Juga pada saat inilah ada peluit tiba-tiba di udara. Hati Barbatos bergetar secara naluriah, tetapi dia tidak bisa berhenti pada saat itu, atau semuanya akan sia-sia. Barbatos mengeluarkan raungan marah. Sosok dari sebelumnya muncul sekali lagi. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan paksa bergeser ke jarak lebih dari 300 meter dan pilar Dewa Iblisnya di kejauhan mengeluarkan gemuruh yang berat. Garis cahaya 7 warna segera ditembakkan. Itu merindukan Barbatos. Serangan itu datang dari Ye Sanmi yang juga memegang busur. Pada saat yang sama, Barbatos melepaskan jarinya dan 3 panah emas gelap melesat ke arah menara keabadian. 3 anak panah masing-masing memunculkan kepala macan kumbang,
kepala singa, dan kepala harimau saat mereka berlayar di udara. Ketika mereka mendarat di Menara Keabadian, semua kepala telah tumbuh hingga lebar 10 meter. Dengan 3 ledakan keras, Menara Keabadian dengan paksa terlempar ke udara. Saat bersinar dengan cahaya putih, serangkaian retakan besar benar-benar muncul di satu sisi. Meskipun retakan sembuh sendiri dengan cepat, ada cahaya keemasan gelap di celah yang mencegahnya menutup juga. Barbatos menarik busurnya sekali lagi. Dengan sekejap, Chaier, Wang Yuanyuan dan 3 Dewa Iblis muncul di luar pada waktu yang sama. Barbatos berhasil menyelamatkan mereka tepat waktu. Chaier dan Wang Yuanyuan dikombinasikan dengan 12 penjaga suci pasti memiliki keunggulan atas Demon God of Emotion dan Sound Demon God yang belum menjalani transformasi Demon God mereka. Namun, waktu tidak mengizinkan mereka untuk membunuh 3 Dewa Iblis. Menara Keabadian menghadapi keadaan darurat. Power of Eternity adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan oleh Holiner Mancer, Slumbering Calamity Elux ke Chaier. Tentu saja dia tidak akan membiarkannya dihancurkan. Selain itu, Menara Keabadian berisi 12 penjaga suci. Jika itu benar-benar dihancurkan, 12 penjaga suci semuanya akan binasa juga. Tanpa pilihan lain, Chaier hanya bisa membawa semua orang keluar. Sitri dan Belet tidak berani membuang waktu sama sekali. Mereka segera menyelesaikan transformasi Dewa Iblis mereka dan juga menarik napas. Mereka melancarkan serangan ke Chaier secara bersamaan di bawah pimpinan Paimon. Wang Yuanyuan dan Chaier saling memandang. Dengan sekejap, Wang Yuanyuan menerjang ke arah Barbatos sekali lagi. Cahaya merah darah di matanya menjadi sangat padat. Dari 2 taktik pertempuran, satu berhasil, sementara yang lain gagal. Namun, mereka berhasil membunuh Dewa Iblis. Setelah istirahat sejenak, Lin Xin juga menginjak medan perang sekali lagi. Dia langsung muncul di belakang Wang Yuanyuan, membentuk kombinasi optimal dari seorang prajurit dan penyihir. Mereka bertarung melawan Barbatos bersama-sama. Ketika secercah harapan mengambil tindakan, pahlawan abadi dan pembangkit tenaga listrik dari berbagai kuil semuanya meledak dengan kekuatan penuh mereka. Pilar Dewa Iblis Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba menghilang. Siapapun bisa menebak bahwa Kaisar Dewa Iblis telah menggunakan transformasi Dewa Iblisnya dan meminjam kekuatan Pilar Dewa Iblisnya untuk menangkis Long Hao Shen. Jadi mereka jelas membengkak dengan percaya diri, sementara kekuatan iblis sangat terpengaruh. Situasi seimbang menjadi jauh lebih intens dengan letusan kekuatan dari pembangkit tenaga listrik dari Temple Union. Sama seperti Chaier menggunakan kedua taktik pertempurannya, iblis telah kehilangan 5 naga iblis, 2 iblis bulan dan iblis bintang, sementara manusia kehilangan 4 pahlawan abadi. Tidak hanya pahlawan abadi memainkan peran yang menentukan di medan perang ini, mereka juga memimpin pembangkit tenaga manusia kapanpun mereka menyerang. Pahlawan abadi akan selalu dapat membebaskan diri mereka sendiri setiap kali pembangkit tenaga listrik lain dari persatuan kuil berada dalam bahaya. Mereka bahkan akan memadamkan api jiwa mereka sebagai konsekuensi untuk memblokir serangan musuh mereka. Namun, mereka tidak mati sia-sia. Pada dasarnya setiap pahlawan abadi akan menarik lawan ke-9 bersama mereka. Kurang dari setengah dari 1000 kekuatan iblis langkah ke-8 tersisa. Hanya ada sekitar 400 dari mereka. Namun, meriam ajaib di sisi manusia juga melemah secara drastis. Karena kelebihan beban, lebih dari sepertiga dari mereka memiliki ruang tembak mereka yang hancur, sementara pembangkit tenaga manusia yang mengendalikan meriam sepertinya tidak pernah mempertimbangkan bahwa kelebihan meriam ajaib akan mengancam diri mereka sendiri. Ada ksatria langkah ke-6 yang menembakkan meriam sihir dengan kekuatan penuh dan meledakkan iblis langkah ke-8 sampai mati. Meriam ajaib menjadi terlalu panas, jadi ksatria itu benar-benar mengenakan energi spiritual dan menerjang ke arah meriam sambil memberitahu teman-temannya untuk terus menembak. Dia mencengkeram laras meriam, menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk mendinginkannya. Pada akhirnya, dia hangus sampai mati di meriam ajaib, tetapi meriam ajaib itu bisa menembak sekali lagi. Mungkin karena pengorbanan rekan mereka, penembak baru memiliki akurasi yang sama, membunuh pembangkit tenaga iblis langkah ke-8 lainnya. Juga pada saat inilah meriam ajaib itu akhirnya menyerah pada panas dan tekanan dan meledak dengan keras. Saat lubang besar tercipta di dinding tebal jalur gunung penentang naga, total 6 ksatria pemberani juga tewas, termasuk penembak dan orang-orang yang akan menggantikannya.
Mereka menggunakan hidup dan jiwa mereka sebagai ksatria untuk dengan gagah berani melindungi kehormatan jalur gunung penentang naga dan masa depan manusia. Mereka semua adalah pahlawan sejati. Ini pada dasarnya terjadi di setiap gunport yang memasang meriam ajaib di dinding. Semakin kuat kristal ajaib itu, semakin besar kemungkinan meriam ajaib itu akan meledakkan ruangannya setelah penembakan berturut-turut. Meriam sihir pamungkas yang ditenagai oleh mahkota Dewa Iblis Samigina secara khusus dipengaruhi oleh hal ini. Meskipun tidak meledakkan ruangannya karena bahan berharga dari mana ia dibuat, lingkungan akan menjadi sangat panas ketika ditembakkan. Itu juga membutuhkan seseorang untuk membidik dengan meriam untuk mencapai kerusakan maksimum. Meriam ajaib telah ditembakkan sebanyak 4 kali. Untuk meningkatkan akurasi, dibutuhkan 4 pembangkit tenaga manusia yang mengendalikannya setiap kali, dengan setidaknya seorang penyihir di antara mereka. Mungkin para penembak tidak tahu konsekuensinya ketika mereka menembakkannya pertama kali, tapi bagaimana dengan 3 kali lainnya? Sebelum penembak putaran kedua mendekati meriam ajaib ini, mereka melepas pakaian mereka dengan tenang, menggigit ibu jari mereka dan menulis beberapa kata pada mereka, sebelum memberikannya kepada saudara mereka di bawah untuk memberikannya kepada keluarga mereka. Surat-surat mereka yang ditulis dengan darah sangat sederhana. Penembak utama menulis, "Istriku tersayang, beritahu putra kami bahwa ayahnya menembakkan meriam dan berbuat baik untuk kemanusiaan." Penyihir itu menulis, "Sumbangkan semua asetku ke kuil penyihir." Kedua penembak sekunder itu menulis, "Aku mencintaimu, putriku tersayang, dan, nak, ayahmu seorang pahlawan." Setelah meninggalkan surat-surat ini, mereka berempat mulai menembakkan meriam tanpa ragu-ragu. Meriam ajaib meledak sekali lagi dan membunuh naga iblis, sementara 4 pahlawan juga dikorbankan dalam prosesnya. Kematian mereka tidak berbeda dengan pahlawan abadi dan pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 yang jatuh dalam pertempuran di luar. Gagasan tentang kekuatan tidak ada di antara para pahlawan. Mereka tahu itu akan merenggut nyawa mereka, namun mereka tetap melanjutkan tanpa ragu-ragu. Setiap pembangkit tenaga listrik dari Temple Union telah menggunakan darah dan energi terakhir mereka untuk memperjuangkan kelangsungan hidup umat manusia. Kematian mereka seberat gunung. Setelah pertempuran yang akan menentukan kelangsungan hidup manusia ini, pertempuran Pasing Gunung yang menolak naga akan melebihi pertempuran di Benteng Tenggara dan Pas Gunung Miriadbis. Itu akan diubah namanya menjadi Jalur Gunung Pahlawan. Pada saat yang sama, ketiga benteng itu akan mendirikan plakat pahlawan, dan menyanyikan pujian bagi para pahlawan yang telah mempersembahkan hidup mereka yang berharga untuk masa depan umat manusia. Mendesis. Suara memekakkan telinga terdengar dari sudut medan perang dan sosok besar tiba-tiba berbalik di udara, sebelum bertabrakan dengan tanah di bawah. Sosok hijau gelap mengejar seperti hantu. Karena bergerak terlalu cepat, dia tampak benar-benar kabur. Namun, ketika dia jatuh ke bawah, serangkaian retakan muncul di ruang di belakangnya. Sosok yang jatuh di udara kebetulan adalah Simasian, sementara yang mengejarnya adalah Dewa Iblis ke-10, Dewa Iblis Petir Buer.